Pangkalan Udara Atang Senjaya merupakan pangkalan udara tipe A yang secara nasional digolongkan ke dalam pangkalan udara paling penting bagi TNI Angkatan Udara. Pada prinsipnya, tugas Lanut Atang Senjaya menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan pengoperasian satuan-satuan yang berada di bawahnya. Administratif dan tertulis tugas-tugas itu mungkin simpel, yaitu menyiapkan dan melaksanakan pengoperasian dan penyiapan satuan jajaran Lanut Atang Senjaya, melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara, serta melaksanakan operasi dukungan udara lainnya. Namun pada prakteknya hal itu cukup rumit karena melibatkan banyak personil, waktu, kegiatan, dan tempat untuk pelaksanaannya. Untuk satuan di bawah saya, seperti Skadron 6 dan Skadron 8 itu mereka melaksanakan pada intinya adalah operasi udara dengan memanfaatkan kemampuan personil serta kemampuan pesawat yang kita miliki sekarang. Salah satu kemampuan tempur yang jarang dimiliki oleh pasukan militer pada umumnya dan harus bertaruh nyawa, yaitu operasi tempur Combat SAR. Combat SAR adalah sebuah misi penyelamatan pilot tempur yang eject atau bailout menggunakan kursi pelontar ketika pesawatnya ditembak jatuh. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan pasukan yang memiliki kemampuan Combat SAR untuk menolong dan melindungi pilot tersebut. Dalam pelaksanaan pengoperasiannya, melakukan misi Combat SAR harus terencana secara matang, cepat, akurat, demi menghindari sergapan pasukan lawan. Jika pasukan tersergap, maka berakibat para personil yang melakukan misi Combat SAR bisa saja gugur dalam tugasnya. Semuanya ada unsur bahaya dan kita tidak akan berangkat kalau itu memang tidak berbahaya. Kita memang tempatnya di situ. Latihan-latihan yang kita laksanakan itu untuk mengatasi dan menyiapkan pasukan, personil, dan alutsista kita untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan dalam penugasan. Dalam operasi Combat SAR yang standar yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara, biasanya melibatkan 2 helikopter tempur. Satu heli bertugas menurunkan pasukan penyelamat dan yang lainnya bertugas sebagai air cover atau pelindung. Waktu dalam proses berlangsungnya misi Combat SAR berlangsung sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Sebab pasukan penyelamat bukan bertugas menghadapi pasukan lawan yang kemudian datang dalam jumlah yang besar. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan bertempur hingga titik darah penghabisan tergantung dari urgensi di lapangan. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai kesatuan dalam Matra Udara Tentara Nasional Indonesia, Skadron 8 kerap bekerja sama dengan kesatuan lain dalam melaksanakan sebuah misi. Kesatuan yang terlibat dengan misinya kali ini adalah Batalion Komando 465 Paskas. Baik, secara teknik ya, nanti akan satu run 7 orang, terdiri dari 7 orang, terjun terdiri dari 7 orang. Penerjun pertama, Serka Yusuf. Siap. Penerjun kedua, Kopda Dindin. Siap. Penerjun ketiga, saya sendiri, Lenan 1 Pasukan Tohir. Penerjun keempat, Praka Akta. Siap. Penerjun kelima, Sertu Ardian. Siap. Penerjun kelima, keenam, Pratu Dedi. Siap. Penerjun ketujuh,
Praka Heri Nugraha. Siap! Oke, persiapan. Batalion Komando 465 Paskas rutin melaksanakan penerjunan. Terjun dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis. Gunanya banyak. Pertama, untuk menuju ke atlet. Kemudian yang kedua, untuk melakukan penerjunan di medan operasi bila mana diperlukan. Di dalam penerjunan sebenarnya tidak ada kesulitan. Yang penting kita melaksanakan prosedur penerjunan dengan baik dan benar. Perkenalkan, saya Kapten Penerbang Nodi Bayu Laksono, satuan asal dari Skadron Udara 8 Lanut Atang Sanjaya. Kita dapat informasi dan dapat mendapatkan perintah untuk mengevakuasi teman kita, personel TNI Angkatan Udara yang mengalami crash dan koordinatnya sudah kita dapatkan. Oleh karena itu, kita harus secepat mungkin untuk melaksanakan evakuasi korban agar mendapatkan pertolongan sesegera mungkin. Karena ini adalah aset negara yang harus kita pertahankan. Koordinat sudah kita dapat, posisi kurang lebih 30 nautical mile dari home base kita. Nanti minta tolong untuk kru pesawat disiapkan pesawatnya semuanya, untuk dari Paskas disiapkan perlengkapannya, dikarenakan kondisi medan tidak memungkinkan untuk melaksanakan heli pendaratan, kita evakuasi menggunakan teknik rappelling. Ada pertanyaan? Bila tidak ada, segera persiapan, kita melaksanakan misi secepat mungkin. Terima kasih. Siap. Perkenalkan, nama saya Aprianto Dwi Kurniawan. Kami sebagai penanggung jawab lapangan pelaksanaan latihan SAR kemanusiaan Batalion Komando 465 Paskas. Batalion Komando 465 Paskas mempunyai tugas melaksanakan SAR kemanusiaan, penyelamatan dan pertolongan terhadap korban kecelakaan ataupun bencana alam. Anggota yang diturunkan sebagai satu tim SAR kemanusiaan terdiri dari 6 orang, 1 orang sebagai dantim, kemudian 2 orang sebagai tim komunikasi dan elektronika, kemudian 2 orang sebagai kesehatan lapangan, dan 1 orang sebagai jeni lapangan. Satu tim tersebut mempunyai kemampuan terbatas untuk melaksanakan penyelamatan dan pertolongan terhadap suatu korban. Kita awali dengan melaksanakan briefing, yaitu dari pihak kru helikopter sendiri dan Paskas yang dalam hal ini akan melaksanakan untuk evakuasi penyelamatan, dan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan penerbangan, baik itu dari meteorologi. Dikarenakan semuanya melaksanakan briefing ini pentingnya untuk informasi yang kita dapatkan untuk penerbangan semuanya dapat kita terima dengan sejelas-jelasnya. Baik itu dari prediksi cuaca ke depan seperti apa, kemudian kita briefingkan bagaimana sekuens dalam latihan penyelamatan tersebut dengan Paskas, dan yang paling penting adalah cek, cross-check, final check, peralatan-peralatan yang digunakan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, sehingga misi yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan yang merintanginya. Apabila informasi yang kita dapat sudah jelas, koordinat yang sudah kita dapatkan, kita melaksanakan take off, kemudian menuju koordinat yang sudah ditentukan, yaitu koordinat korban tersebut. Maka setelah kita sampai di titik koordinat tersebut, kita
laksanakan circling terlebih dahulu, memastikan kondisi sekitarnya adalah aman, tidak ada obstacle-obstacle yang dapat merintangi. Selanjutnya apabila sudah aman, baru kita laksanakan masuk ke daerah tersebut untuk melaksanakan rappelling, yaitu menurunkan paskas dengan menggunakan tali pada suatu ketinggian tertentu untuk evakuasi korban yang akan kita selamatkan. Kesehatan lapangan melaksanakan pertolongan pertama terhadap korban. Di sini disimulasikan korban mengalami patah tulang kaki sebelah kanan. Kemudian setelah paskas turun dari pesawat menggunakan teknik rappelling, kami akan melaksanakan take off kembali dan approach ke koordinat tersebut untuk kita laksanakan, yaitu teknik hoisting. Teknik hoisting ini adalah suatu penyelamatan korban yang sudah kita temukan dan kita evak kembali ke dalam pesawat tanpa pesawat tersebut landing di suatu daerah pendaratan.